Selanjutnya, bab berikutnya adalah tentang akuntansi kewajiban. Ya, suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya yang diklasifikasikan di atas 12 bulan disebut dengan kewajiban jangka panjang. Ya. Nah, di sini pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan. Ya, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Itu tadi mengenai pengakuan kewajiban. Yang kedua adalah pengukuran kewajiban. Pengukuran kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya, ya, pengukurannya. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah, ya. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca, ya. Pada saat transaksi terjadi, nah tanggal neracanya itu yang kita ambil, ya. Lalu perubahan valuta asing, misalnya kalau utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Nah, saat pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Ya, selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dengan tanggal neraca dicatat dengan kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan. Ya, terus kalau penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo, ya. Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik atau call feature, ya, oleh penerbit dari sekuritas tersebut, atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya, maka selisih antara harga perolehan kembali, ya, dan nilai tercatat netonya harus disajikan pada laporan operasional dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan. Ya, lalu mengenai tunggakan, jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk daftar umur atau aging schedule kreditur pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban. Ya. Lalu untuk restrukturisasi utang, dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan. Dengan persyaratan baru, informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, ya, sebagai bagian pengungkapan di pos kewajiban yang terkait. Ya. Lalu penghapusan utang. Nah, penghapusan utang ini jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang, termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk utang lebih rendah dari nilai tercatat. Kalau lebih rendah ya dari nilai yang dicatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan. Ya. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan. Selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang. Ya, itu tadi mengenai aturan-aturan mengenai penghapusan hutang. Ya, sekian untuk kewajiban akuntansi kewajibannya.